Selamat pagi, salam sejahtera buat kita. Hari ini kita bahas materi prisma dan limas untuk kelas 8. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menentukan luas prisma dan limas. Oke, yang pertama lanjut prisma. Prisma adalah bangun ruang yang dimana bidang alas dan bidang atasnya itu sejajar dan kongruen. Oke, yang dimaksud kongruen itu artinya bentuk alas dan atasnya itu sama dan ukurannya juga sama. Sifat-sifat prisma yang pertama memiliki bentuk alas dan atasnya yang kongruen, yang tadi ya. Lalu yang kedua memiliki sisi samping berbentuk persegi panjang dan jajar genjang. Yang ketiga, setiap diagonal pada sisi yang sama, diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Yang keempat, penamaan prisma berdasarkan bentuk segi N pada alas atau atasnya. Oke, perhatikan gambar berikut ya. Ada beberapa prisma berbentuk segi N. Yang warna kuning kita lihat ini bentuk alas dan atasnya kan berbentuk segitiga, maka ini disebut prisma segitiga. Sedangkan yang biru segi 4, maka dikatakan prisma segi 4 ya. Lanjut yang bidang tegaknya itu ya, kita lihat berbentuk persegi panjang ya. Yang hanya ungu, warna ungu ini dia berbentuk jajar genjang ya, jadi agak mereng begitu. Jadi ini sering dikatakan prisma condong atau prisma miring. Oke. Lalu penamaan prisma tadi sudah ya, berdasarkan bentuk segi N pada alas atau atasnya. Oke, jaring-jaring prisma. Nah, berikut ada beberapa gambar jaring-jaring prisma dari segitiga, prisma segi 4, segi 5 dan segi 6. Dan ini ada beberapa contoh bentuk prisma dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti ini. Kemasan coklat nih ya, lalu tenda prisma segitiga, lalu kotak tisu ini prisma segi 4, dan ini paving block ya. Nah, atau ubin ini berbentuk segi 6. Oke, lanjut ke luas permukaan prisma. Perhatikan gambar berikut ya. Miss ambil ini contoh perwakilan aja prisma segitiga ya. Berarti bentuk alas dan atasnya berbentuk segitiga ya. Nah, dan lihat ruang penyusun bidang tegaknya itu berbentuk persegi panjang. Oke, kita kan menghitung luas permukaan prisma. Nah, luas permukaan yang artinya kita hitung luas setiap bidang yang menyusun dalam bangun ruang tersebut. Nah, jadi ada yang bentuk segitiga dan persegi panjang. Nah, langsung aja luas alas kita jumlahkan ya, luas alas tambah luas atas tambah luas bidang-bidang tegaknya ya kan. Nah, luas alas dan luas atas kan sama, jadi langsung aja 2 dikali luas alas karena mereka ukurannya sama kan, sama bentuknya. Lalu ditambah, nah bidang tegaknya berbentuk persegi panjang, berarti harus kita cari dong satu-satu bidang yang pertama. Oke, berarti kan untuk persegi panjang kan kita tahu mencari luasnya itu panjang dikali lebar ya. Nah, kebetulan di sini sisi panjangnya dikasih tahu ada A, lalu lebarnya itu ada T dibuatnya, maka langsung aja untuk bidang pertama A kali T, lanjut yang kedua B kali T, yang ketiga C kali T. Oke, dapat. Langsung kita sederhanakan 2 kali luas alas ditambah, nah bisa disederhanakan seperti ini, A ditambah B ditambah C dikali T. Oke, nah sama dengan 2 kali luas alas dikali, nah kalau kita lihat ketika A ditambah B tambah C itu merupakan keliling alasnya, yaitu keliling segitiganya, ya tidak, ya kan? Lalu dikali T sebagai tingginya, maka dapat disimpulkan luas permukaan prisma itu 2 dikali luas alas ditambah keliling alasnya dikali tinggi. Oke, lanjut ke contoh. Nah, alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang sisi 10 cm dan panjang diagonal masing-masing 12 dan 16 cm. Jika tinggi prisma 15 cm, hitunglah luas permukaan prisma tersebut. Lanjut, luas permukaan prisma tadi 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tingginya. Oke. Nah, 2 dikali. Nah, alasnya prisma yang kita bahas sekarang kan berbentuk belah ketupat. Nah, kalau kamu ingat kembali pelajaran kelas 7, luas belah ketupat itu adalah setengah dikali diagonal pertama dikali diagonal kedua. Oke. Nah, berarti langsung aja ya, tambah
Nah, keliling alasnya kan berbentuk belak ketupat. Keliling berarti kita jumlahkan seluruh sisinya kelilingnya ya. Nah, panjang sisinya 10, sedangkan sisinya ada 4. Maka lanjut aja ya, 4 dikali 10. Atau bisa aja sih 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 ya, sampai 4 kali sama aja ya. Dikali tinggi prismanya yaitu 15 cm. Oke, maka 2 dikali buka kurung setengah dikali masukkan nilainya, tadi kan sudah dikasih tahu diagonal pertama dan diagonal kedua yaitu 12 dan 16 cm. Ditambah 4 dikali 10 40 dikali 15. Nah, lanjut 2 dikali, selesaikan dulu yang di dalam kurung ya. Setengah kali 12 kali 16 itu 96, ditambah 40 kali 15 itu adalah 600. Maka sama dengan, kita kalikan dulu ya, 2 kali 96 yaitu 192 ditambah 600, dapat hasilnya 792. Maka luas permukaan prisma tadi yaitu 792 cm pangkat 2. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut ke contoh kedua. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, gambar di samping menunjukkan sebuah tenda berbentuk prisma segitiga yang terbuat dari bahan atau kain dengan harga 20.000 per meter kuadratnya. Tentukan luas bahan yang diperlukan membuat tenda tersebut. Yang kedua, biaya untuk membeli bahan kainnya. Oke, perhatikan gambar berikut ya. Sudah dikasih tahu yang mana panjang, lebar, dan panjang sisinya ya. Oke, nah kita harus tahu dulu dong luas permukaannya ya kan. Nah, sebelum itu kita harus cari dulu luas alas pada prisma tersebut. Nah, alasnya berbentuk segitiga, maka kamu cari dulu luas segitiganya. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, segitiganya misalnya tarik seperti ini gambarnya ya. Nah, dikasih nih panjang sisi alasnya 6 meter, lalu sisi sampingnya 5 meter. Nah, ini sisinya berbentuk segitiga sama sisi ya. Nah, oke, kita belum tahu nih tinggi segitiganya kan. Kalau mau cari luas segitiga harus tahu dulu tingginya, berarti kita harus cari dulu. Nah, kita bagi 2 segitiganya jadi seperti ini, jadi berbentuk segitiga siku-siku ya. Nah, ini yang mencari tingginya. Nah, sisi sini sudah dikasih tahu 5 meter dan 6 meter. Nah, gunakan Pitagoras, maka T kuadrat tingginya sama dengan 5 kuadrat sisi miringnya ya, dikurang. Mengapa 3 kuadrat? Karena tadi segitiganya sudah dibagi 2, maka sisi alasnya jadi terbagi 2 ya, menjadi 3 cm nih ya. Nah, lanjut, T kuadrat sama dengan 25 dikurang 9. Dapat T-nya kuadratnya 16 ya. Terus kita akarin, dapat T-nya 4, maka tinggi segitiganya 4 meter. Nah, lanjut kita ke luas permukaan, langsung aja. Luas permukaan prisma kan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Nah, langsung aja. 2 dikali, setengah dikali, alasnya tadi segitiga 6, dikali tinggi segitiganya 4 ya. Tutup kurung, ditambah keliling alasnya, hitung kelilingnya. Berarti 5 tambah 6 tambah 5 ya, keliling segitiganya, dikali tinggi prisma yaitu 7 meter. Oke, lanjut. Nah, sama dengan 2 kali, selesaikan dalam kurung dulu, setengah kali 6 kali 4 yaitu 12 ya, tambah ini kelilingnya kamu jumlahkan dikali 7, 16 kali 7, dapat ya 2 kali 12 24 ditambah 112 yaitu 136 cm pangkat 2. Itu luas permukaannya ya, prismanya. Berarti yang sekarang kita cari biayanya. Nah, biaya untuk mencarinya tadi per meternya kan 20.000, sedangkan luas permukaan untuk tenda tadi 136 cm pangkat 2, maka kamu kalikan dengan 20.000, dapatlah hasilnya 2.720.000. Oke, lanjut ke limas. Nah, limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak berbentuk segitiganya. Oke, jadi sifat-sifatnya itu banyak sisi pada limas segi N, yaitu adalah N tambah 1 buah. Yang kedua, banyak titik sudut pada limas segi N, ada sebanyak N tambah 1 ya. Jadi tergantung segi berapa gitu N-nya gitu ya. Lalu yang ketiga, banyak rusuk pada bangun limas segi N adalah 2 kali N buah, berarti 2. Misalnya kalau segitiga berarti segitiga berarti banyak rusuknya 2 dikali 3, ada 6 buah rusuk. Oke, nih perhatikan gambar beberapa limas ya, segi 3 beraturan, segi 4, segi 5, segi 6. Dan ini contoh
bentuk limas ya, piramida. Oke, lanjut, ini jaring-jaring limas ya. Oke, nah luas permukaan limas. Nah, luas permukaan limas, kita kan menghitung luas permukaan yang artinya setiap bidangnya kita hitung. Nah, permukaan limas langsung aja kita hitung luas alasnya ditambah jumlah luas bidang tegaknya, langsung aja. Jadi luas alasnya tergantung alasnya berbentuk apa. Oke, lanjut ke contoh. Alas limas TABCD pada gambar di samping berbentuk persegi dengan panjang sisi 12 cm. TP adalah garis tinggi pada segitiga BCD. Jika tinggi limas 8 cm, hitunglah panjang TP dan luas permukaan limasnya. Oke, nah perhatikan gambar berikutnya. Ini bentuk limasnya. Nah, sekarang kita selesaikan. Nah, kalau kita tarik gambarnya yang dalam yang warna biru itu seperti ini lah ya gambarnya ya, segitiga. Nah, jadi siku-sikunya di O. Oke. Nah, kita mau cari TP-nya. TP di sini sisi miring, langsung gunakan Pythagoras. Itu TO kuadrat tambah OP kuadrat itu 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Dapat hasilnya yaitu 100. Nah, kita akarin dapat 10. Berarti panjang TP-nya yaitu 10 cm. Nah, kita mau cari luas permukaannya. Oke, luas permukaan tadi yaitu langsung aja luas alasnya ditambah jumlah luas alas bidang tegaknya. Kita lihat alasnya berbentuk apa nih? Persegi ya. Nah, maka untuk persegi, luas alas persegi kan sisi kali sisi, langsung aja S kali S tambah. Nah, jumlah luas alas bidang tegaknya. Nah, bidang tegaknya itu berbentuk apa? Segitiga. Dan segitiganya ada berapa? Ada 4. Langsung aja 4 dikali luas segitiga, itu setengah kali A kali T ya. Berarti masukkan nilainya. Sisinya tadi yaitu 12 ya, maka 12 kali 12 tambah 4 dikali setengah dikali alas segitiganya berapa, yaitu 12 dikali tinggi segitiganya berapa, tinggi segitiga ya, tinggi segitiganya itu tadi si TP ya, maka 10. Nah, dapat lagi ya, 12 kali 12 144 ditambah, selesaikan nih, 4 dikali setengah dikali 12 kali 10 dapat 60, dapat yaitu 4 kali 60 240, maka luas permukaannya yaitu 384 cm pangkat 2. Oke, bisa dipahami sampai sejauh ini. Semoga video ini bermanfaat.